Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Kami akan membahas untuk modul 2 pembelajaran 3. Di sini untuk modul 2 pembelajaran 3 itu perbedaan individu anak usia sekolah dasar. Disusun oleh Fadlul, Nidia, dan Nova. Nah, dalam perbedaan individu anak usia sekolah dasar, yang pertama itu ada perbedaan pada perkembangan fisik, yang kedua ada perbedaan pada perkembangan intelektual, yang ketiga ada perbedaan pada perkembangan moral, dan yang terakhir yaitu perbedaan kemampuan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan pada perkembangan fisik. Nah, di sini kita bisa lihat perkembangan pertama yaitu pada perbedaan pada tinggi, rendah, kurus, dan gemuk pada usia yang relatif sama. Yang kedua, yaitu pada usia 10 tahun, anak-anak perempuan rata-rata lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Nah, yang ketiga, yaitu pada usia 12 atau 13 tahun, anak-anak laki-laki menyusul bahkan lebih berat dan lebih tinggi daripada anak perempuan. Nah, di sini adalah perbedaan perkembangan fisik antara anak laki-laki dan anak perempuan di usia SD ya. Nah, baik. Sekarang kita memasuki perbedaan pada perkembangan intelektual. Nah, di sini kami contohkan ada anak A usia sama dengan anak B, di mana anak A saat memasuki pendidikan SD sudah siap menerima pelajaran dan dapat mengalami kemajuan pelajaran secara teratur dalam tugas sekolah. Sedangkan anak yang B saat memasuki pendidikan SD masih kurang mampu menerima pelajaran dan kurang mengalami kemajuan belajar secara teratur dalam tugas sekolah. Sehingga pada akhirnya mereka mengalami perbedaan perkembangan secara intelektual. Nah, hal ini disebabkan salah satunya adalah dari faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Namun dalam hal intelektual, ini lebih ditekankan faktor sekolah ya, yaitu oleh guru. Nah, di sini perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor ya, tadi sudah disampaikan, yaitu salah satunya faktor oleh guru yang ditekankan ya. Nah, jadi jika seorang guru yang mengajar kelas 1 SD dengan model ceramah atau verbalisme dalam menerangkan konsep penjumlahan pada matematika tidak akan membuat siswa berkembang secara maksimal. Namun, jika menggunakan contoh benda konkret, benda-benda konkret tersebut akan mudah lebih dipahami oleh siswa ya, sehingga siswa dapat menyerap pengetahuannya lebih cepat. Nah, diharapkan dalam model ini para guru bisa memberikan contoh benda konkret ataupun di lingkungan rumah atau keluarga, orang tua juga harus menerapkan model-model konkret sehingga anak-anak berkembang intelektualnya lebih baik dan lebih cepat progresnya. Nah, baik, selanjutnya perkembangan yang ketiga yaitu perkembangan pada perkembangan moral. Nah, di sini perbedaan pada perkembangan moral yaitu di mana perbedaan ini berada pada aspek perkembangan moral individu tergantung dari lingkungan, bukan bawaan lahir ya. Nah, selain itu faktor lingkungan ini sangat penting ya, di mana lingkungan yang paling utama dalam perkembangan moral yaitu lingkungan keluarga. Selain itu juga teman sebaya, selain itu sekolah dan guru atau masyarakat untuk membuat perbedaan pada perkembangan moral seseorang. Nah, selanjutnya itu contoh pembuatan di sini dicontohkan ya, di mana perbuatan baik yang diberikan oleh orang tua dan guru dapat cepat akan ditirukan oleh anak usia SD seperti apa adanya. Sehingga orang tua dan guru dapat menjadi tauladan untuk si anak. Jadi kita harus sering-sering memberikan contoh tindakan atau perbuatan hal-hal yang baik guru maupun orang tua. Kita harus benar-benar memberikan contoh agar kita bisa mencontohkan ke anak kita sendiri dan anak kita bisa mencontohkan kepada orang lain sehingga anak kita bisa tumbuh perkembangan moralnya dengan akhlak yang baik. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan kemampuan. Nah, di sini setiap anak pasti berbeda-beda ya kemampuannya. Setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Namun di sini kita akan membahas yaitu setiap anak usia SD mempunyai kemampuan berbeda-beda baik dalam komunikasi, sosialisasi ataupun kemampuan kognitifnya. Nah, sebagai contoh, biasanya seorang anak yang sering diajak melakukan kegiatan seperti pengajian atau ke kantor, atau bahkan mungkin sering dibawa untuk bepergian, bertemu dengan banyak orang,
Nah, orang ini atau anak ini akan mempunyai sikap yang lebih menunjukkan percaya diri yang tinggi dibanding anak-anak yang selalu dikurung di rumah. Nah, ini adalah perbedaan perkembangan anak-anak di usia SD. Nah, di sini berarti baik orang tua maupun guru benar-benar harus melihat aspek-aspek anak tersebut dengan baik sehingga anak-anak itu bisa berkembang dengan baik, baik berkembang kreativitasnya, terus intelektualnya, terus moralnya, terus akhlaknya. Jadi benar-benar harus sejak dini harus benar-benar diarahkan untuk menjadi anak-anak yang bermoral atau berakhlak baik ya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.